Halo, assalamualaikum sobat sekalian yang masih ragu-ragu nih, yang punya banyak pertanyaan tentang olahraganya bagus pagi, sore atau malam ya. Ini biasanya ada hubungannya sama teman-teman yang punya banyak pilihan, mau pagi, mau sore atau malam ya. Tapi beda dengan orang yang nggak punya pilihan, aku bisanya sore, aku bisanya malam dan sebagainya. Tapi oke lah, kita bahas ya, olahraga yang paling pas itu yang pagi, yang sore atau yang malam. Oke teman-teman, perkenalkan saya Aji Darminto. Kita bahas satu persatu ya. Dan kita mulai dengan olahraga pagi ya. Banyakan kita tahu olahraga pagi hari, betul ya. Secara umum banyak manfaatnya yang akan teman-teman dapatkan waktu olahraga di pagi hari ya. Yang pertama, keuntungannya adalah teman-teman bisa menyelesaikan latihan itu bahkan sebelum kegiatan yang lain. Jadi udah selesai nih kegiatan olahraganya. Kegiatan olahraga di set pagi, siang untuk beraktivitas. Jadi itu lebih ketata. Yang kedua, olahraga pagi membuat lonjakan endorfin. Endorfin itu hormon bahagia yang akan menciptakan perasaan senang, perasaan happy, perasaan apa ya? Perasaan kita bersemangat gitu ya. Nah, ini penting untuk dibangun sejak pagi. Nah, kalau paginya benar, siang ke sorenya itu kebawa enak moodnya. Gitu ya. Jadi olahraga pagi itu manfaatnya. Yang ketiga, olahraga pagi itu kita bisa santai di saat sore dan malam. Kita udah selesai urusan pagi, teman-teman bisa nyisikan waktu untuk masak, jalan-jalan, bersosialisasi dengan teman-teman, atau sekedar santai baca buku, nonton film di sore atau malam harinya. Gitu ya. Jadi nggak ada PR buat olahraga sore atau malam karena pagi udah selesai. Nah, yang keempat yang menarik. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan di Medicine of Science and Sport and Exercise gitu ya. Olahraga pagi bisa meningkatkan aktivitas fisik mereka sepanjang hari. Gitu ya. Jadi olahraga pagi manfaatnya banyak. Nomor 5, manfaat olahraga pagi adalah meningkatkan metabolisme. Jadi sejak pagi metabolisme kita jadi lebih cepat, kita lebih membakar kalori lebih banyak dan bersemangat sejak pagi ya. Penting nih olahraga pagi gitu ya. Tapi olahraga pagi bukan tanpa kelemahan teman-teman ya. Tadi udah catat ada 5 kelebihan olahraga pagi. Nah sekarang apa nih kelemahan olahraga pagi? Yang pertama, olahraga pagi sulit untuk dibikin dadakan. Artinya harus direncanakan sejak hari sebelumnya. Jadi teman-teman yang pengen olahraga pagi biasanya nih udah di prepare dari hari sebelumnya. Jadi tiba-tiba diajak olahraga itu biasanya nggak siap gitu ya. Itu kelemahannya. Saya pengen olahraga pagi ini gitu ya, tapi lupa kalau hari ini banyak agenda, jadi harus diagendakan hari sebelumnya. Yang kedua, kebanyakan kita olahraga pagi terkendala sama jadwal yang ketat gitu ya. 6:30 harus sudah berangkat, mungkin jam 6 sudah harus di jalan, atau mungkin jam 5 malah sudah harus keluar dari rumah dan sebagainya. Jadi yang betul-betul pengen olahraga pagi ya betul-betul di tata waktunya. Yang ketiga, secara teknis, pagi hari kita waktu olahraga, badan kita masih dingin, kan bangun tidur ya. Untuk menghangatkan badan supaya kita olahraganya lebih fleksibel, lebih bertenaga gitu ya, butuh pemanasan lebih. Apalagi yang pengen bakar lemak. Jadi olahraganya di depan harus masuk zona pembakaran atau heart rate zone ya. Nanti kita akan bahas tentang heart rate zone. Jadi olahraga pagi itu butuh pemanasan lebih lama. Oke, yang terakhir, biasanya olahraga pagi itu sedikit temennya. Kenapa? Kebanyakan orang beraktivitas akhirnya akan banyak temennya hanya di weekend. Yang sepedaan kah, yang lari, yang ke gym pagi, itu biasanya orang-orang yang akan banyak di hari weekend gitu ya. Itu kelemahan. Tapi kalau teman-teman punya tujuan, bisa manage waktu, pagi hari itu menyenangkan ya. Olahraga masih udaranya bersih dan kita bangun endorfin dari pagi ya. Lanjut, kita masuk ke olahraga sore, nggak langsung malam tapi sore dulu. Nah, di salah satu studi menemukan bahwa kemampuan tubuh berada di tingkat maksimal itu di sore hari. Olahraga sore ya, kemampuan tubuh maksimal di sore hari antara jam 2 sampai jam 6 sore. Kita bahasnya jam 2 sampai jam 6 sore. Keuntungannya apa? Yang pertama, kembali lagi ke yang kelemahan di pagi hari. Yang pertama adalah badan kamu sudah cukup hangat untuk bakar kalori.
Karena sudah beraktivitas nih, yang kerja sudah banyak jalan ke sana kemari, yang naik tangga, naik turun kendaraan dan sebagainya, badan sudah cukup hangat, sudah cukup kayak kita sudah cukup pemanasan gitu ya. Jadi pemanasannya nggak terlalu lama, kita sudah bisa memulai lagi. Yang kedua, kamu sepulang kerja itu bisa jadi relaksasi sebelum mandi sore. Jadi udah kerja penat seharian gitu ya, kita bisa langsung bersantai atau apa ya, bikin sesuatu yang menyenangkan setelah pulang kerja. Ini membuat endorfin kita naik nih, jadi moodnya jadi baik lagi, bagus lagi. Pagi masih semangat, siang kerja penat gitu kan, tapi kalau olahraga sore kamu moodmu jadi lebih baik karena memproduksi hormon endorfin lagi sore hari, kayak gitu ya. Yang ketiga, kalori terbakar lebih cepat. Kenapa? Karena badan udah panas, masuk zona pembakarannya itu lebih cepat. Jadi disarankan nih, teman-teman boleh nambah keuntungan olahraga sore yang keempat, yaitu teman-teman bisa angkat beban secara maksimal. Keuntungan nomor 4, olahraga beban itu bisa maksimal. Kenapa? Badannya udah siap, tenaganya masih banyak, barusan diisi makan siang. Dan makan siang ini kan kalori, tenaga. Nah ini bisa dimaksimalkan. Itu keuntungan olahraga sore. Pagi tadi ada keuntungannya, ada kelemahannya. Sore pun demikian. Sore juga punya kelemahan. Ya. Olahraga sore punya kelemahan, yaitu yang pertama, terburu-buru. Kok terburu-buru? Ya dong. Kita pulang kerja waktunya bisa jadi mepet. Pulang kerja tidak sesuai desain karena ada lembur, atau mungkin teman-teman di jalan macet sehingga nyampe tempat olahraganya terlambat. Akhirnya waktu untuk olahraga itu sudah mau keburu sampai rumah. Apa ya istilahnya? Keburu pulang. Atau mungkin keburu maghrib, keburu gelap. Jadi kelemahan pertama adalah terburu-buru. Yang kedua, teman-teman harus betul-betul pandai memanage waktu. Soalnya di olahraga sore, kalau teman-teman ngitung waktunya nggak pas atau durasinya tidak sesuai rencana, memang jadinya olahraganya nggak maksimal gitu ya. Jadi perlu manage waktu yang bagus. Yang ketiga, ini bukan kelemahan tapi harus diantisipasi, terutama teman-teman yang kerja dan langsung ke gym atau langsung ke pusat kebugaran, entah aerobik, entah yoga, apapun itu, harus siap dengan baju ganti ya, harus dipersiapkan. Alih-alih teman-teman pengen olahraga sore tapi nggak bawa baju ganti, nah itu juga kelemahan. Tiba-tiba pengen olahraga tuh ada yang ngajak nge-gym sore padahal nggak siap baju, itu juga kelemahan. Baiknya ini antisipasi, teman-teman punya stok baju ganti di tempat gym atau di kantor yang ready untuk apa ya istilahnya siap olahraga kayak gitu ya. Jadi harus diantisipasi betul-betul. Yang nomor 4, kelemahannya adalah mager. Pengen pulang kerja capek, segera pulang ke rumah gitu loh, ketemu anak istri. Atau teman-teman yang tidak langsungan, yang mau langsungan kan mager. Mager tuh maksudnya udah nyampe rumah dulu, mau berangkat lagi untuk olahraga, udah ketemu anak, ketemu istri, ketemu TV, sofa yang empuk, nggak jadi berangkat. Udah mau pakai sepatu tapi kok kayaknya main sama anak main sama anak lebih seru ya, nggak jadi lari gitu ya. Kayaknya mau ngambil sepeda, aduh kesorean gitu ya, jadi males lah. Mager, kelemahan nomor 4 gitu ya. Jadi ada saya kayak pagi tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Semoga dicatat juga ya. Nah sekarang kita ngomongin olahraga malam. Ini makin ngetren sekarang di dunia teman-teman yang sedang bekerja, di mana aktivitas tinggi dan kayaknya kalau sore kemepetan, kalau sore macet, nggak sempet gitu ya. Nah kita bahas olahraga malam yang di atas jam 6 sore ya, di atas jam 6 sore. Tentu saja kita kategorikan malam. Yang pertama kelebihannya adalah mirip sama yang olahraga sore, itu melepas hormon stres, entah stres kerja, stres macet, stres penat tekanan gitu ya. Ini sangat signifikan membantu kita untuk rilis stres. Yang nomor 2,
menenangkan, menjernihkan pikiran. Ada orang yang bilang olahraga itu untuk relaksasi, untuk melepas penat gitu ya. Jadi ada orang yang stres, healing, rekreasi, tapi ini ada orang yang rekreasinya itu olahraga. Kelebihan olahraga malam. Jadi urusan pekerjaan udah selesai, nggak buru-buru, nggak tadi kayak olahraga sore, dan ini kita bisa relax olahraganya setelah jam 6 gitu ya. Yang berikutnya relax dalam waktu, yang ini relax dalam badan, karena banyak badan yang sudah tegang nonton layar ya kan, angkat telepon mungkin, atau banyak rapat nunduk, badannya pegel semua, dan ketika olahraga itu merilekskan otot-otot badan, jadi badannya lebih kendor lagi, lebih enak lagi karena kita habis tegang-tegang sepanjang hari, entah naik kendaraan, nyupir gitu ya. Nah, olahraga malam itu membantu. Yang keempat, pada porsi normal bagi pengidap insomnia, olahraga malam dapat membantu tidur lebih cepat dan lebih nyenyak, gitu ya. Tentu saja dengan catatan tadi porsi normal. Jadi bangun paginya lebih seger. Yang nomor 5, banyak yang suka. Setelah seharian kerja, kemudian olahraga, badan rileks, kebanyakan pasangan ternyata kalau nggak segera dirilekskan tadi ya, stresnya masih dibawa ke rumah, itu hasrat seksnya turun. Tapi begitu olahraga, rilis, darahnya lancar, badannya segar, happy gitu ya, hormon seksualitasnya itu naik. Jadi banyak penelitian bilang aktivitas berhubungan intim sepanjang setelah olahraga itu jadi lebih menyenangkan. Nah, banyak kelebihannya ternyata. Ada berapa tadi? 5 kelebihan olahraga malam ya. Nah, tentu saja ada kelebihan, ada kekurangan. Mari kita bahas tentang kelemahan olahraga malam. Tadi kita sepakat malam itu di atas jam 6 ya. Yang pertama tentang kualitas tidur nih teman-teman. Kita olahraga malam pada porsi tertentu itu bagus buat istirahat. Tapi pada porsi yang kita terlalu bersemangat, kita terlalu happy, kemudian kita mengerjakannya sedikit berlebihan, akhirnya metabolismenya jadi bekerja lebih cepat, ya kan? Otot-otot bekerja, metabolismenya bekerja, suhu tubuh naik, kita melek, kita terjaga. Akhirnya jam tidur kita keganggu, kita tidurnya lebih larut, padahal besok pagi kita harus berjibaku lagi, berangkat pagi-pagi. Nah, kelemahan olahraga malam adalah kualitas tidurnya menurun karena kita overtrain atau terlalu banyak beban dalam olahraga tadi. Jadi rasanya tubuh tuh bersemangat terus, mesinnya tuh ada terus, engine-nya nyala terus, jadi badan tuh seger terus. Nah, ketika seger terus ini badan nggak bisa jadi istirahat, malah jadi bumerang. Padahal sebaik-baiknya kita olahraga kalau tanpa istirahat yang cukup, ya badan juga nggak jadi bagus ya. Jadi kalau teman-teman hari ini sadar bahwa ternyata olahraga malamnya kebanyakan atau bebannya terlalu besar, terlalu banyak, terlalu bersemangat kayak gitu, jadinya tidurnya nggak teratur, ya itu bisa dikoreksi. Oke. Jadi saran saya adalah olahraga berhenti 1-2 jam sebelum jam tidur. Anggaplah jam tidur kita jam 10 gitu ya untuk laki-laki atau perempuan dewasa. Berarti olahraga maksimal jam 8 malam. Jadi kalau mau manfaatkan waktu betul-betul dari jam 6 sampai jam 8 malam. Tentu saja teman-teman harus prepare alat-alat dan perlengkapannya sebelumnya, ya kan? Kan besok pagi mau kerja. Jadi jangan malam-malam. Satu lagi juga ada waktu buat hak badan untuk diistirahatkan. Belum lagi kita ngomong tentang porsi untuk kita keluarga gitu ya. Nah, jangan sampai kita udah olahraganya bagus tapi tidurnya berantakan ya, nggak jadi sehat. Nah, kalau yang olahraga beban, olahraga malamnya bebannya tidak segede kalau kita sore. Ini untuk lebih ke kayak merilekskan badan, merilis aja gitu ya. Nah, lakukan olahraga yang lebih ringan, yoga, jogging, jalan santai ya, atau lari santai, peregangan, atau angkat beban yang tidak terlalu bikin otot banyak bekerja, gitu ya. Tampaknya kita harus perhatian, milih waktunya,
Itu tadi kembali ke kalau misalnya teman-teman ada pilihan waktu. Tapi kalau teman-teman nggak ada pilihan waktu, berarti sadar nih di olahraga mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, harus diantisipasi segera. Gitu ya. Nah, tiga-tiganya udah kita bahas. Olahraga pagi, olahraga sore, olahraga malam. Tampaknya sama-sama bermanfaat teman-teman. Dan kesimpulannya adalah tidak peduli jam berapapun teman-teman melakukan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Yang penting dilakukan adalah olahraganya rutin. Pasti banyak manfaatnya. Ada yang menggebu-gebu di akhir bulan, akhir minggu, weekend gitu ya. Habis-habisan di weekend, tapi di hari normal tidak melakukan apa-apa. Itu juga nggak pas. Jadi saran WHO adalah 150 menit per minggu untuk menjaga kesehatan. Artinya 30 menit selama 5 hari. 30 menit. Tapi 30 menit itu olahraganya gitu ya. Saran saya olahraganya 30 menit, pemanasan 10, pendinginan 10 ya, 45 sampai 50 menit pas gitu ya. Jadi tidak perlu 2 jam, 3 jam di gym habis-habisan gitu. Apalagi cuma sekali seminggu. Tapi apakah bagus olahraga seminggu sekali? Ya lebih bagus daripada yang nggak olahraga gitu ya. Latihan disiplin, konsisten secara waktu, nanti akan teman-teman ketemu ritmenya, ritme kerja, ritme harian, ritme mingguan gitu ya. Apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga, ritme ketemu anak, ritme ketemu kantor ya, pekerjaan kantor dan sebagainya, itu harus di manage. Nanti ketemu polanya, dan mungkin tidak harus seminggu 3 kali dulu, mungkin seminggu sekali tadi it's okay daripada tidak sama sekali. Kemudian naik seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan jangan lupa tentang hidrasi. Setelah olahraga minimal 500 ml teman-teman harus masuk ke badan supaya teman-teman tetap sehat. Air putih bagus, olahraga bagus, istirahat bagus, makanan bagus, teman-teman jadi lebih sehat. Semua bagus, yang bagus lagi adalah segera memulai. Ya, betul ya. Jangan nunggu sempat teman-teman, karena nggak akan bakal dapat kesempatan, nggak bakal sempat. Nunggu waktu luang nggak akan luang. Yang benar itu disempatkan atau disempatkan, dijadwalkan. Saya rasa teman-teman pasti punya prioritas dan olahraga menjadi bagian dari prioritasnya teman-teman, gitu ya. Semoga konten ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya saya lebih bersemangat nih bikin konten-konten berikutnya. Kunjungi website kami diatenak.com. Ini solusi buat teman-teman yang ingin hidup lebih sehat, berkualitas, nutrisi yang sehat, nutrisi yang berkualitas, bisa untuk naik berat badan, juga turun berat badan. Jangan sungkan komen-komen di bawah dan bisa hubungi saya lewat DM ya. Bye-bye, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Haji Darminto dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.